شفاعة لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسائر الأرواح وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين من الأربعة المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والمشايخ في الدين أسسنا المصنف هذا الكتاب نعمة تزيد خير الله وجميع تعالى في تجربته وجبرته وصدر الرسول الأرواح والأموالنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا إخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأصدقائنا من حق علينا من أرواح أمهات أهل القرية من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita sama-sama kembali bisa menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat anugerah Allah kepada kita, sayang Allah kepada kita, di mana masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak bisa bangun di pagi ini karena sakit atau karena malas dan lain-lain. Sementara kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh yang bisa kita petik manfaatnya pada hari ini, di dunia ini dan kelak di hari akhir nanti tentunya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah dan para peramal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali pagi ini kita akan membahas tentang ilmu syariat atau disebut dengan fikih, ya, tata cara ibadah secara zahir yang bisa kita amati dari sisi lisan, gerakan, atau satu lagi adalah tentu pakaian, ya. Jamaah sekalian rahimahumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, di mana sudah kita bahas sunnah-sunnahnya sholat. Beda, ada sholat sunnah, ada sunnah sholat. Sunnah-sunnahnya sholat itu adalah apa saja yang dianjurkan oleh Nabi tapi tidak diwajibkan olehnya saat kita melakukan atau mendirikan sholat. Sementara sholat sunnah adalah sholat yang nilainya tidak wajib, di dalamnya ada sunnah sholat juga. Jadi walaupun sholat sunnah, di dalamnya ada rukun juga ada sunnah. Ya. Sholat sunnah ini disebut juga sholat apa namanya, nafilah. Sholat nafilah, ya. Makanya tahajud di dalam Al-Quran disebut juga nafilah, ya. Fatahajjat bihi nafilatan
tahajud sebagai sholat tambahan, nafilah itu tambahan. Nah, sholat sunnah itu definisinya secara fikih adalah sholat yang selain sholat fardu, yaitu sholat yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Secara fikih demikian. Cuman kalau definisinya yang kita miliki hanya itu, maka kita tidak akan memperoleh peningkatan. Ditambah lagi pada definisinya, sholat yang apabila dikerjakan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Nah itu yang nanti ya, rugi. Jadi rugi tidak mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, maksudnya tidak berdosa. Makanya kalau dalam perkara sholat sunnah, Pak, jangan ada indikasi mewajibkan. Ya, misalnya saya harus, kalau untuk sendiri sih nggak apa-apa. Kalau untuk sendiri misalnya, saya pokoknya harus sholat sunnah tahajud tidak boleh ketinggalan. Nah itu boleh untuk sendiri-sendiri. Sholat duha tidak boleh ketinggalan. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Ya, nanti dapat didefinisikan mengandung makna wajib. Sementara Allah saja tidak mewajibkan, kok kita mewajibkan. Apa saja yang sunnah, pokoknya selain sholat sunnah tidak boleh kita wajibkan. Termasuk zikir, zikir yang sunnah itu tidak boleh kita wajibkan. Ya misalnya sholat zikir yang tepat setelahnya adalah subhanallah 33 misalnya gitu ya. Terus alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu Allah Akbar kabirah dan seterusnya. Di sana tidak ada, demi Allah tidak ada baca Fatihah. Tidak ada ayat kursi. Nah itu maknanya sudah mewajibkan kalau begitu, Pak. Padahal nggak ada larangan baca ayat kursi, baca apa namanya Fatihah, baca a'udzu bikalimatillah tammatin syarifah. Allah tidak ada larangan. Kenapa harus diwajibkan itu? Orang kalau mau diwajibkan ya jangan buka HP, buka HP kan tidak termasuk zikir, tidak termasuk apa namanya perintah, juga tidak termasuk larangan. Perkara-perkara seperti itu akan memunculkan apa namanya kurang harmonisan jadi di antara kita. Kalau yang sunnah disebut wajib, ya, atau sebaliknya yang wajib kalau disebut sunnah. Maka pandai-pandai menempatkan posisi baik itu sholat, zikir, makanan dan lain-lain, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan fardu dan sunnah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, awwalu ma farada Allah ala ummati shalatul khams, bahwa pertama kali Allah wajibkan kepada umatku, kata Nabi, adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim shalatul khams, dan yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari amal-amal mereka adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khams juga, dan pertama kali akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat 5 waktu kita. Makanya Nabi juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu as-shalat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hadapan Allah kita nanti adalah sholat kita. Maka kata beliau, faman kana dhayya syai'an minha, apabila nanti ketika dihisab lalu Allah bertanya kepada kita karena kita menyanyiakan sesuatu dari sholat fardu itu, yaqulu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah nanti akan berfirman, unzuru hal tajiduna li 'abdi nafilah min sholat, lihatlah olehmu apakah ada sholat sunnah, katanya begitu, yang bisa menambah dari sholat fardu itu, timuna biha ma naqasa min al-fardh, yang bisa menambah kekurangan sholat fardu itu, lihat ada sholat sunnahnya tidak. Jadi salah satu di antara disyariatkannya sholat sunnah adalah agar nanti ketika kita dihisab lalu sholat fardunya ada yang belang bentong bolong-bolong gitu ya. Nah maka ditanya sholat sunnahnya atau tidak. Kalau ada sholat sunnahnya tambah,
Ya, beda di antara kita itu perbedaan tafsir saja sebetulnya. Kayak hadisnya sama, ayatnya sama, kok pengamalannya berbeda? Ya itulah karena pengamalan tafsir, bukan pengamalan langsung kepada teksnya, karena teksnya masih mengandung banyak tafsir. Ya, jadi begini, kalau sholat fardu tidak ada Pak, mungkin nggak bisa ditambah. Bisa ditambah Pak, sholat fardunya tidak ada, ditambah bisa nggak? Ya nggak bisa, orang nggak ada barangnya mau ditambah. Yang ada itu bila sholat fardunya ada tapi bolong, gitu. Nah baru ditambah. Jadi kalau sholat fardunya tidak ada, ya nggak mungkin sholat sunnah bisa berfungsi menjadi penambah dari sholat fardu. Jadi yang dimaksud sholat sunnah bisa menambah itu bila mana sholat fardunya ada tapi sholat fardunya bolong-bolong. Nah yang dimaksud bolong-bolong juga bukan bolongnya tidak sholat, bolongnya itu karena sholat fardunya banyak rukun, banyak sunnah atau syarat-syarat yang kurang sempurna. Nah, baru itu disempurnakan dengan sholat. Nah, misalnya harusnya sholat fardu itu satu berjamaah, jangan baris di barisan kedua sebelum barisan pertama penuh, kita maksain di baris kedua. Nah, itu kurang sempurna sholat fardunya, sholat berjamaahnya. Atau sholat sendirian keburu-buru, ada saja bacaan yang lewat atau seleo lidahnya atau hatinya nggak khusyuk. Nah itu namanya sholat fardu yang bolong seperti itu. Bukan tidak sholat. Sholat fardunya 5 kali, tapi asar tidak sholat, itu bukan disebut bolong Pak. Itu nggak sholat. Nah, namanya nggak sholat, nggak bisa ditambah yang begitu. Nggak bisa ada sholat sunnah bisa menggantikan nilai-nilai sholat fardu. Yang ada sholat fardu bisa menggantikan nilai sholat sunnah. Jadi kalau tidak sholat, nggak bisa ditambah. Kalau tidak sholat, yang bisa ditambah itu manakala sholatnya masih kurang nilainya. Itulah yang bolong-bolong. Nah oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita cari tips, cari cara bagaimana supaya kita bisa suka bergairah melakukan sholat sunnah. Ya, karena kita ini masih suka terbawa oleh lingkungan. Kita sholat sunnah karena teman-teman sholat sunnah. Kita sholat sunnah karena memang di masjid. Di rumah saya nggak pernah sholat sunnah. Nah itu yang perlu kita jangan berhenti mencari cara bagaimana supaya kita ini tergolong orang yang bisa sholat sunnah di masjid, terlebih sholat sunnah di rumah. Karena kata Nabi, sholat yang paling utama itu adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi sebetulnya yang paling banyak kita lakukan sholat sunnah itu bukan di masjid tapi di rumah, karena utama-utamanya sholat adalah di rumah kata Nabi, ya illal maktubah, kecuali sholat fardu. Yang maksudnya sholat sunnah. Karena Nabi tidak pernah sholat fardu kecuali di masjid dan selalu berjamaah. Jamaah sekalian rahimahumullah, lalu ada berapa sholat sunnah itu? Nah secara garis besar sholat sunnah itu ada 2 bagian. Ya. Ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Nah ini yang istilah ini yang mungkin ada yang baru mendengar. Nanti dibagi lagi. Yang muqayyad ada 2 lagi. Muqayyad itu ada dzusabab, ada muakkad. Istilah saja Pak sebetulnya, nanti prakteknya sih nggak harus menggunakan kalimat ini. Ini untuk memudahkan pembahasan saja. Jadi diulang, sholat sunnah itu secara garis besar ada 2 dalam pandangan cara, ya, dan kapan melakukannya. Kapan atau penyebab serta waktu yang membuat dia disebut muqayyad atau muakkad.
Nah, muqayyad itu apa? Muqayyad itu adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya terbatas, ya, atau tergantung pada waktu sholat lain, atau karena sebab tertentu yang menjadi disyariatkannya sholat. Singkatnya begini, sholat muqayyad itu sholat yang dipengaruhi oleh sebab atau waktu, sholat yang dipengaruhi oleh sebab, ya, itu saja deh. Ada penyebabnya atau ditentukan waktunya, itu namanya sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat yang sunnah yang tidak ditentukan waktunya dan tidak dipengaruhi oleh sebab, maka disebut sholat sunnah mutlak. Diulang, sholat sunnah yang dipengaruhi oleh sebab dan waktu maka disebut sholat sunnah muqayyad. Yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan sebab disebut sholat sunnah mutlak. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka jenis sholat sunnah muqayyad ada dua, Pak. Ya, sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya terbatas dan tergantung pada sholat lain, seperti ada qobliyah, ba'diyah, tarawih dan sebagainya. Nah, maka sholat sunnah yang seperti ini disebutnya sholat sunnah muqayyad ini disebut sholat sunnah mu'aqqad. Sholat sunnah mu'aqqad. Sementara sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya terkait pada satu kejadian yang menjadi sebab disyariatkannya sholat tersebut, maka sholat tersebut disebutkan sholat sunnah musabab, seperti sholat sunnah tahiyat masjid, ya, sholat sunnah berhala dan lain-lain. Paham ya? Jadi sholat sunnah itu secara besar ada dua, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu, ya, disebut muqayyad. Muqayyad itu terikat, ya, terikat. Disebut muqayyad karena dia harus mengikuti waktu yang telah ditetapkan, atau karena sebab tertentu. Nggak ada sebab, nggak ada waktu yang nggak boleh sholat. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, kapan saja, ada penyebab atau tidak, itu boleh sholat sunnah. Misalnya nih, kecuali waktu yang telah ditentukan tidak bolehnya, ya, seperti setelah subuh, setelah asar, pada waktu terbit matahari. Nah, itu sholat sunnah mutlak tidak boleh, ya, mentang-mentang boleh kapan saja, di waktu itu nggak boleh, karena ada ketentuan tidak boleh. Yang dimaksud boleh kapan saja itu bila tidak ada ketentuan larangannya. Seperti misalnya setelah zuhur sampai asar, sholatnya adanya adalah ba'diyah. Selain ba'diyah nggak ada duha, nggak ada tahajud, ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah apa saja, menjelang asar, dari zuhur sampai asar sholat sunnah terus, sholat lagi namanya sholat sunnah mutlak. Itu sholat yang tidak terikat oleh sebab dan waktu, namanya disebut sholat sunnah mutlak, ya. Nah, lalu sholat sunnah muqayyad itu ada kalanya disunahkan berjamaah, ada kalanya tidak disunahkan berjamaah, ya. Jadi sholat sunnah itu, sholat sunnah muqayyad, kalau sholat sunnah mutlak sendiri-sendiri aja, nggak ada ketentuan mana berjamaah mana tidak, nggak ada. Sholat sunnah mutlak tidak ada kesunahan secara berjamaah. Tapi kalau sholat muqayyad ada yang disunahkan secara berjamaah. Misalnya sholat Idul Fitri, sholat istisqa, kan ada tuh, ya, kita semua mengalami itu disunahkan berjamaah, tapi bukan berarti harus berjamaah, Pak. Yang dimaksud disunahkan berjamaah itu tidak harus berjamaah. Artinya kalau kita tidak bisa berjamaah, ya sendiri juga bisa. Sholat sunnah Idul Fitri misalnya sendirian aja, ya bisa, boleh. Misalnya bapak berhalangan ke masjid, berhalangan ke lapangan, ya udah kita di rumah aja, nggak usah pakai khutbah-khutbahan misalnya gitu. Namanya terdesak. Apakah nggak ada yang nuntun? Apakah nggak ada yang ngajak? Atau maksudnya nggak ada yang nuntun kursi rodanya karena sakit? Itu silakan sholat sunnah di rumah. Nah, sekali lagi
jadi sholat sunnah muqayyad itu ada kalanya disunahkan berjamaah, ada kalanya tidak disunahkan berjamaah. Yang disunahkan berjamaah adalah diantaranya seperti tadi yang saya sebutkan, sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana, dan lain-lain. Nanti akan dibahas di belakang. Nah, adapun sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, diantaranya adalah sholat sunnah ratib atau sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, disebutnya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini ada kalanya muakkad, ada kalanya ghairu muakkad. Muakkad itu dikuatkan, ghairu muakkad tidak dikuatkan. Maksudnya dikuatkan itu nabinya dalam pandangan para sahabat hampir tidak meninggalkannya. Kalau yang ghairu muakkad, Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Itu disebut ghairu muakkad. Nah, dibagi dua juga Pak. Sholat sunnah rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, umumnya mungkin janggal bagi bapak yang sekarang yang akan saya sampaikan. Umumnya yang namanya qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu ya. Begitu kan ya? Sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, di sini akan saya definisikan yang berbeda. Sholat sunnah qobliyah itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya ya, dimulai setelah tibanya waktu sholat fardu dan berlanjut sampai habisnya sholat fardu, waktu sholat fardu. Saya ulang, sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya dimulai sejak masuknya waktu sholat fardu, berlanjut sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Kalau sholat ba'diyah, ya, sholat ba'diyah adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah sholat fardu sampai habisnya waktu sholat fardu. Beda nggak? Maksudnya kedengarannya ada perbedaan dengan definisi yang selama ini bapak pakai. Saya ulang. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah. Ini termasuk sholat ratib ya, sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan waktunya mulai sejak masuk waktu sholat fardu dan berakhir sampai waktu sholat fardu habis. Kalau begitu, sholat qobliyah boleh dikerjakan setelah sholat fardu, Pak, sebetulnya. Ya kan? Karena waktu sholat fardu masih banyak, maka boleh dikerjakan setelah sholat fardu, itu masih disebut qobliyah. Karena ada hadis dari sahabat Ibnu Majah, ini madzhab Syafi'i. Kata Nabi ini, kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatul arba qabla dhuhri sholahuna ba'da raka'ataini ba'da dhuhri. Nabi kalau ketinggalan sholat qobliyah, maksudnya sebelum sholat fardu dilakukan 4 rakaat, lalu Nabi mengerjakannya setelah zuhur, setelah ba'diyah dikerjakan, ba'diyah dulu baru sholat qobliyah. Nah, jadi kalau begitu, apalagi yang biasa mengamalkannya, terutama sekali bagi kita yang sudah menikmati sholat qobliyah, tetapi kita ketinggalan sampai masjid keburu qomat misalnya, ya nggak kebagian sholat qobliyah ya, nggak usah khawatir, masih ada waktu. Nanti setelah sholat fardu selesai, lalu kita kerjakan sholat ba'diyah, lalu setelah itu baru qobliyah. Jangankan yang begini, Pak, jangankan yang masih dalam waktunya, yang sudah lewat waktunya saja, itu Nabi pernah ditanya oleh Sayyidah Hafsah,
Sholat asar itu kan setelahnya tidak ada sholat sunnah. Tapi begitu Sayyidah Hafsah melihat Nabi sholat sunnah setelah asar, beliau bertanya, sholat apa ya Rasulullah? Bukankah Anda melarang sholat asar? Sholat sunnah setelah sholat asar? Lalu Nabi menjawab, ini adalah sholat yang ketinggalan karena setelah sholat zuhur saya tidak sempat melaksanakan sholat sunnah, dulu ada tamu. Nah, begitu artinya bahwa Nabi saat itu mengerjakan sholat sunnah ba'da zuhur, tetapi dikerjakan setelah asar. Nah, ini pengalamannya bagi kita, dia tidak kaku maksudnya. Kan kita kan kadang gampang menyalahkan, sholat apa kan ini? Nggak konfirmasi dulu. Emang ada sholat sunnah setelah asar? Kan bagusnya nanya dulu Pak, jangan langsung menyalahkan. Maaf sih sholat apa ya? Nah, kita biar jelas, jangan langsung main menyalahkan. Emang ada sholat sunnah setelah subuh? Padahal yang dimaksud sholat qobliyah subuh yang ketinggalan Pak. Biar gak jadi fitnah, dikerjakannya jangan di masjid. Kalau sholat qobliyah subuh di rumah pulang, ya tadi belum sholat qobliyah keburu qomat. Makanya Nabi kan bersabda begini, Pak, idza uqimatis sholat la fala sholata illa maktubah. Tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Kalau sudah diiqamatkan. Kita sedang sholat sunnah ya, sedang sholat sunnah, tiba-tiba qomat, Pak. Ya, namanya konsekuen ya dengan alarm misalnya. Dan Bapak sengaja sholat sunnah di belakang. Artinya memberi kesempatan kepada pengurus masjid, silahkan ikuti yang sudah ditetapkan. Nggak usah tergantung pada saya sedang sholat sunnah. Makanya sholat sunnahnya di belakang, biar pengurus masjid tidak segan-segan, tidak rikuh, tidak grogi sholat qomat, walaupun ada yang sholat sunnah karena alarm-alarmnya sudah berbunyi. Nah, saat sudah diumatkan, maka sikap kita sebagai orang yang sedang sholat sunnah, Pak, utamanya dibatalkan sholat sunnahnya apabila ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Diperkirakannya kalau sampai salam nggak kebagian takbiratul ihramnya imam, artinya imam Allahu Akbar, kita tidak ikut Allahu Akbar, kecuali kita ikut di tengah-tengah Al-Fatihah. Maka kondisi seperti ini sebaiknya dibatalkan sholat sunnahnya. Tapi kalau qomat diperkirakan Bapak bisa salam dan imam baru takbir, ya jangan dibatalkan, tanggung. Misalnya sholat sunnahnya sudah rakaat kedua, sudah sampai sujud, kan bisa dimungkinkan, bisa dipastikan pasti masih kebagian takbiratul ihram bersama imam. Maka selesaikan sholat sunnahnya. Ya. Nah, sekali lagi, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, yang waktunya mulai masuknya sholat fardu sampai waktu sholat fardu itu habis. Tapi kalau ba'diyah, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu ya, sampai masa sholat fardu itu habis. Cuman umumnya pengetahuan kita, sholat qobliyah itu sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Sholat ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Sebetulnya kata qobliyah ba'diyah itu bukan dari nabinya, bukan Pak. Kita saja mendefinisikan menamakan itu qobliyah ba'diyah itu kita, ulama kita. Seperti sholat tahiyat masjid itu tidak ada juga kalimat sholat tahiyat masjid dari nabinya, nggak ada. Hanya kita menamakan sholat itu namanya sholat tahiyat masjid. Kalau kamu masuk ke masjid, ya jangan duduk sebelum kamu sholat. Nah, ulama menamakan sholat itu namanya sholat tahiyat masjid. Sehingga kalau dicari-cari atau dipisah-pisah, ini sholat tahiyat masjid, ini sholat duha, ini sholat qobliyah, saya bedakan tiga-tiganya nih. Saya sholat tahiyat masjid dulu, setelah itu saya sholat duha misalnya. Nanti kalau datang waktu zuhur saya sholat qobliyah zuhur ya.
Sebetulnya tidak harus bisa-bisa seperti itu, Pak. Begitu masuk Bapak sholat duha ke masjid, itu namanya sholat tahiyat masjid. Karena Bapak tidak duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat atau berapa rakaat, ya. Atau Bapak masuk ke masjid setelah adzan maghrib atau setelah adzan isya, ya tidak perlu dibagi-bagi. Ntar saya sholat tahiyat masjid dulu, baru setelah itu sholat qobliyah. Tidak seperti itu. Ketika Bapak sholat qobliyah, ya, setelah adzan dikumandangkan Bapak datang lalu Bapak sholat qobliyah di masjid ini, itu sudah termasuk kita mengamalkan sholat tahiyat masjid, gitu Pak. Ya. Nah, Bapak jamaah sekalian rahimahumullah, kemudian setelah kita tahu mana qobliyah mana ba'diyah, maka kemudian qobliyah ba'diyah ini terbagi lagi menjadi muakkad dan ghairu muakkad. Ya. Yang muakkad sekali lagi adalah definisinya yang dikuatkan atau yang selalu Nabi mengamalkannya, hampir-hampir Nabi tidak meninggalkannya. Kalau ghairu muakkad, kadang Nabi mengerjakan, kadang tidak, bahkan banyak terlihat tidak mengerjakannya. Ya, itulah yang disebut ghairu muakkad. Yang muakkad, nanti kita lihat jumlah rakaat semuanya 12, Pak. Qobliyah ba'diyah itu yang muakkad dan ghairu muakkad kalau dikumpulkan menjadi 12. Jadi yang muakkad di setiap sholat fardu yang mengiringinya, yaitu yang disebut sholat rawatib, itu ada kalanya di awal, maksudnya menjadi qobliyah, ada kalanya ba'diyah. Yang muakkad sekarang, yang termasuk muakkad satu, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Ada sholat sunnah fajar, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Bukan begitu, kan? Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu disebut dengan sholat sunnah fajar. Sementara ada orang berkata beda, Pak, sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang membedakan apanya? Dalilnya sama saja, itu saja dalilnya. Hanya persepsinya yang berbeda. Ya. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, yang dimaksud 2 rakaat fajar itu adalah apa tuh? Sholat sunnah atau sholat subuh? Sholat sunnah, sholat qobliyah subuh maksudnya. Karena sholat subuh itu disebut sholat fajar, maka sholat sunnah yang mengiringi sholat subuh disebut sholat sunnah fajar. Maka jika demikian, sholat sunnah fajar sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Namanya saja berbeda, kayak dengan sama dengan sholat wusta. Sholat wusta ya sholat asar, ya. Sholat wusta, kenapa disebut wusta? Karena ada di tengah-tengah, walaupun nanti para ulama berbeda penafsiran juga. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh, ada sholat asar, ada sholat maghrib dan lain-lain. Tapi yang paling masyhur yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Begitu juga tadi sholat fajar adalah sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Tata caranya sholat sunnah itu ya sama saja. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi ketika mengerjakan sholat, yaitu kita niat saat itu mengerjakan sholat sunnah tanpa harus dilafalkan dengan lisan. Yang penting niat di dalam hati. Begitu kita takbir usolli sunatan, hatinya mengucapkan itu sudah sah, walaupun tidak mengucapkan qobliyah ataupun ba'diyah. Ya. Bedanya dengan sholat fardu begitu. Kalau sholat fardu harus ada dalam hati niat melakukan sholat fardu, fardunya fardu apa disebutkan. Tapi kalau sholat sunnah cukup saya niat sholat sunnah tanpa harus menyebutkan sholat sunnah duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, itu sudah dianggap sah dalam pandangan ulama fikih, karena ada perbedaan
tuntutan terhadap sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi begitu kita takbir Allah, sebelum dalam hati mengucapkan saya niat sholat sunnah, sudah sah ya, walaupun tidak diucapkan qobliyah ataupun ba'diyah ya. Sudah paham, maksudnya sudah paham yang akan dikatakan itu sholat sunnah apa, termasuk sholat sunnah istikharah, sholat sunnah duha ya. Syukur begitu dilengkapi dengan keterangan duha, qobliyah, ba'diyah dan lain-lain. Kalaupun tidak, sudah sah. Saya tidak menganjurkan tidak usah mengucapkan qobliyahnya, ba'diyahnya, bukan. Ini adalah sekedar batasan pandangan fikih terhadap sah tidaknya suatu ibadah, bukan mengharuskan nggak usah diucapkan qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya nggak usah, bukan. Saya menganjurkan sih diucapkan, dalam hati diucapkan. Saya niat sholat sunnah duha, saya niat sholat sunnah tahajud, ucapkan seperti itu. Tapi jika kita tidak mengucapkannya sah. Beda dengan fardu. Kalau fardu harus kalimat duhurnya harus diucapkan, fardunya harus diucapkan dalam hati ya. Nah lalu kemudian apa lagi yang termasuk muakkad? 2 rakaat sebelum duhur. Kan sebelum duhur ada 4 rakaat itu sunnahnya ya, baik sekaligus 1 kali salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi yang 2 rakaatnya itu muakkad, yang 2 rakaatnya lagi baru muakkad. Jadi yang muakkadnya 2 rakaat saja. Nah kalau mau nambah 2 rakaat lagi itu baru muakkad, itu sebelum duhur. Lalu yang muakkad lagi adalah setelah duhur atau setelah Jumat, itu muakkad. Disunahkan 4 rakaat. Nah yang 2 rakaatnya baru muakkad. Jadi duhur itu sholat yang dikerjakan 4 rakaat, diiringi qobliyahnya 4 rakaat, diiringi ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi semuanya jadi 12 kalau kita mengerjakan sholat di waktu duhur 12 rakaat. Kalau kita mau melengkapi qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Karena di waktu duhur itu ada waktu mustajabah ya. Saat antara adzan dan iqamah itu waktu istijabah, dan waktu duhur tertentu adalah termasuk waktu istijabah. Lalu kemudian 2 rakaat setelah maghrib itu termasuk muakkad. Sebelum maghribnya itu baru muakkad. Lalu 2 rakaat sesudah isya ya, sesudah isya 2 rakaat itu yang muakkadnya. Sebelum isya itu baru muakkad. Makanya yang baru muakkad itu jangan dipaksakan ya. Misalnya nih kita taklim setelah maghrib, waktu isya sudah masuk, pembahasan taklim belum selesai, itu bisa Pak ditoleransi, ditunda sampai misalnya jam 8 padahal misalnya jam 7, itu bisa. Lalu setelah itu adzan biasa, lalu qomat tanpa harus melakukan sholat sunnah, karena sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Atau ada juga yang langsung qomat, udah ketinggalan, udah jauh dengan masjid lain, qomat aja ya, qomat aja nggak apa-apa, tapi nggak dapat menilai pahala adzan. Dan itu masih termasuk di awal waktu, nggak usah khawatir. Awal waktu itu kan kalau isya itu panjang awal waktunya Pak. Awal waktu itu maknanya tidak harus masuk waktu lalu adzan lalu qomat. Itu terlalu ekstrim banget ya, memahami awal waktunya terlalu sempit gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat pembagian waktu yang Nabi sampaikan kepada kita bahwa waktu itu terbagi menjadi 3, ada awal, ada tengah, ada akhir. Maka kalau begitu waktu isya misalnya sampai jam 12 dibagi kemudian 3, maka jam 7 sampai jam 8 masih termasuk di awal waktu. Apalagi kalau yang dinanti adalah sholat berjamaah. Nah itulah ya sholat sunnah muakkad yang jumlahnya 10 rakaat Pak. 12 atau 10 tadi? Ya. Jadi yang termasuk muakkad ada 12 Pak ya. Nah yang belum muakkadnya tinggal tambahin lagi, dihitung lagi. Karena Nabi bersabda begini,
baina kulli adzanaini sholatun. Di setiap antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Artinya sholat qobliyah maghrib ada, karena di sholat maghrib itu ada adzan, ada iqamah, dan di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Tapi Nabi katakan itu, ya, kata beliau liman sya'a, bagi yang mau. Artinya di situ tidak ada penekanan sehingga disebutnya ghairul muakkad. Seperti juga tadi sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum isya itu tidak termasuk muakkad, itu termasuknya ghairul muakkad, ya. Apalagi yang termasuk ghairul muakkad yaitu sholat setelah sebelum asar. Sebelum asar itu termasuk ghairul muakkad. Barangkali ini saja dulu mengenai sholat sunnah, baru sampai sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Untuk sholat sunnah yang lainnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan sholat sunnah. Silakan Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan sholat fajar, Pak. Fajar itu sebaiknya sebelum adzan atau sesudah adzan, Pak? Yang sebenarnya kan dengar baca 10 menit sebelum sholat gitu. Sebaiknya sholat fajar ya, bagus itu. Tanyakan sebelum adzan sesudah adzan, Pak. Baik, diulang. Sholat fajar itu sholat subuh. Kalau sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah subuh, dan sholat sunnah subuh itu tidak ada ba'diyah. Maka yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Maka tidak ada perbedaan antara sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar, karena sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh, dan sholat sunnah qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu, baik sebelum adzan maupun setelah adzan. Yang tadi sudah masuk waktu subuh, kerjakan sholat sunnah, ya. Tapi hanya 2 rakaat, Pak. Tidak lebih, tidak. Sholat sunnah qobliyah subuhnya 4 rakaat, enggak. Kalau duhur ya 4, ba'diyahnya 4. Tapi kalau sudah ada ketentuan 2 ya 2 saja, tidak boleh lebih. Jadi boleh sebelum adzan, boleh setelah adzan, ya. Tapi bukan sebelum masuk waktu subuh, sudah fajar tuh sholat sunnah fajar, bukan. Jadi sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar itu, ya. Dan yang mudah itu setelah adzan, enaknya setelah adzan, menunggu datangnya sholat subuh, itu sholat sunnah fajar. Ada lagi? Sholat fardu berjamaah belum selesai. Datang sekelompok orang, Pak, membuat lagi sholat itu, Pak, berjamaah. Boleh nggak itu? Iya. Tidak diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah 2 rombongan dalam satu masjid. Nah, tapi tidak sampai mengatakan tidak sah sholatnya. Tidak, itu dalam pandangan ini saja, Pak, pandangan kesempurnaan. Tidak sempurna seperti kita buat barisan belum sempurna, belum barisan lagi sampai dengan begitu, ya. Jadi itu larangannya jelas, Pak. Jangan mengerjakan sholat berjamaah dalam satu masjid sementara berjamaah yang lain masih ada, kecuali sholatnya beda. Yang sana jamaah qashar, ini jamaah qashar, Pak, ini masjid rest area. Nah, itu ada alasan tersendiri. Ini mah masjid-masjid kampung, masjid mungkin mana-mana ada sholat berjamaah dua kelompok, tidak boleh, Pak. Ya, bisa sampai haram hukumnya. Silakan. Ya, silakan. Saya ada karyawan baru nih, ceritanya nih. Saya tanya kan, kamu mau sholat? Enggak, Bang, saya mabuk. Kata mabuk itu kan 40 hari katanya nggak boleh sholat gitu ya. Saya bingung jawabnya, Pak Ustaz. Ya kan, bingung nggak tuh gitu. Nanti dimaafinnya tuh di 40 hari gitu kan. Saya bingung jawabnya nih, biar saya sampaikan ke dia gitu. Benar memang, Pak. Orang yang mabuk itu, orang minuman keras itu, dalam satu hadisnya
tidak diterima ibadahnya selama 40. Nah 40 itu tidak ada dengan hari, bulan atau tahun. Cuman kalau tahun kan terlalu ini Pak ya, terlalu apa namanya, kemungkinannya kecil sih. Hari 40 hari tidak diterima ibadahnya. Nah apalagi yang tidak ibadah, yang ibadah saja tidak diterima, apalagi yang tidak ibadah. Maka bagi orang yang optimis, ini adalah hadis ancaman saja agar tidak melakukan perbuatan tadi minuman keras. Menakut-nakuti maksudnya Pak. Tapi sesungguhnya Pak, setiap perbuatan ibadah kita pasti kan ayatnya jelas, mama yang mal yaqala dzarratin khairan. Itu saja sudah dipegang, nggak mungkin tidak diterima, pasti diterima karena ayatnya jelas. Tapi kan ada sabda Nabi begitu, itu nakut-nakutin aja biar jangan sampai minum keras. Nanti kalau minum keras ibadahmu nggak diterima. Tapi kalau sudah terlanjur itu jangan jadi alasan tidak ibadah. Karena siapa yang ibadah pasti ada nilainya Pak, nggak mungkin nggak ada nilainya. Jadi pasti ada nilai, apalagi sholat wajib, sudah wajib, tidak pasti ada nilainya. Gitu aja. Mau tanya lagi nih satu, kenapa alasannya dia subuh dan asar itu tidak ada? Mungkin ada ini ya. Iya, kenapa tidak ada sholat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh? Yang jelas apa namanya qat'i ininya, apa namanya dalilnya. Pastinya Nabi tidak mengerjakan dan Nabi melarang. Kalau ditanya hikmahnya kenapa, wallahu a'lam. Kenapa tidak ada gitu? Sama dengan kenapa sholat fardu subuh 2 rakaat sementara isya 4 rakaat? Kenapa subuh tidak 4 rakaat saja? Ya wallahu a'lam juga, saya nggak ngerti jawabannya teman. Ya. Apabila ada jawaban yang kemudian mengandung hikmah, misalnya kenapa babi diharamkan karena mengandung sertifikat, lalu bagaimana kalau sertifikatnya nggak ada, apa masih haram? Ya tetap haram Pak, karena qat'inya memang haram. Ya, jadi hikmah itu hanya untuk membuka jalan pikiran kita, tidak menjadi alasan disyariatkannya sebuah larangan atau perintah. Jadi apabila ada yang menemukan karena saat itu ada waktu-waktu ibadah agama lain, misalnya gitu ya, itu hikmah saja, tidak menjadi alasan pasti. Yang alasan pastinya adalah Nabi melarangnya, Nabi tidak mengajarkannya, ya. Dan itu disebutnya kalau dalam ilmu fikih disebutnya makruh tahrim. Cukup? Ya ada? Ya, ibu-ibu silakan. Waktunya mepetnya itu mau komat begitu ya maksudnya. Iya, apakah tahiyat masjid, apakah kopi ya? Ya, saya tadi sampaikan bahwa yang namanya tahiyat masjid itu adalah hanya istilah. Sebetulnya sholat sunnahnya apa saja. Yang penting hormati masjid. Maksudnya tahiyat masjid begini. Tahiyat itu maknanya penghormatan, masjid itu masjid, jadi tahiyat masjid maknanya menghormati masjid. Caranya dengan sholat sunnah sebelum duduk di masjid. Maka sholat sunnah yang dimaksud itu sholat sunnah apa saja. Maka tidak usah dibedakan sholat sunnah tahiyat masjid dulu, lalu sholat sunnah qobliyah. Begitu kita masuk masjid lalu sholat sunnah qobliyah, itu sudah termasuk sholat sunnah tahiyat masjid. Gitu jadinya, karena sudah mengamalkan sabda Nabi, jangan duduk sebelum sholat sunnah, sholat 2 rakaat. Demikian. Iya. Iya. Iya, makanya afdhalus sholat ya fil bait ilal maktubah. Utama-utama sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat maktubah. Iya, maksudnya adalah sholat sunnah itu yang utama adalah di rumah. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang memang bukan satu muadzin.
Kalau mau adil ya bagusnya sholat sunnahnya di masjid, orang azan. Masa habis azan pulang dulu sholat sunnah, nggak mungkin kan? Gitu ya. Nah yang kedua adalah orang yang mendengar azan saat itu tidak sedang di masjid, tidak di sekitar masjid. Bagi orang yang mendengar azan ada di sekitar masjid dan tidak sedang di rumah, ya sholat sunnah qobliyahnya atau sholat sunnahnya adalah di masjid bagusnya. Nah yang ketiganya adalah orang yang bagusnya sholat sunnah di masjid itu apabila rumahnya jauh dan kalau sholat sunnahnya di rumah belum selesai sholat fardunya atau belum komat, maka orang yang jauh atau tergopoh-gopoh kalau mendirikan sholat sunnah qobliyah, maka sholat qobliyahnya bagusnya di masjid, gitu ya. Ya dekat-dekat mah di rumah mah, tapi jangan dimanfaatin, belum komat ini dulu deh, akhirnya dalam masjidnya nunggu komat itu terlalu bagus. Biasa saja, pengen sholat sunnah bersama imam, pengen sholat fardu bersama imam, tapi pengen juga sholat sunnah di rumah supaya rumahnya tidak seperti kuburan. Ada sholat sunnahnya, ada baca Qurannya gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, ibadahnya dan bisa menjauhi larangannya serta mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma waffiqni wa ala taufiq. Amin.